Untuk acara malam ini kita akan membagi membagi 3 sesi. Jadi sesi pertama nanti akan diisi oleh Pak Andi Irawan, kemudian sesi kedua nanti oleh Pak Teguh Kunchoro, dan nanti di sesi ketiga kita tanya jawab. Jadi mudah-mudahan nanti presentasinya cukup menarik sehingga bisa menarik minat bapak-bapak dan ibu untuk bisa berdiskusi mengenai social safeguard, terutama tentang involuntary resettlement, juga tentang indigenous people. Baik, untuk menyingkat waktu, kami persilahkan Pak Andi untuk mempresentasikan bahasannya, kemudian nanti akan dilanjutkan oleh Pak Teguh Kunchoro. Baik, silakan Pak Andi. Ya, terima kasih Pak Widyo, Pak Bambang. Saya akan coba buka slide saya. Terlihat Pak ya, semua? Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali saya bisa berpartisipasi dalam acara ini. Dan terima kasih untuk PMC SDA yang sudah mengorganisir acara ini dan untuk semua peserta atas kehadirannya. Sedikit perkenalan, nama saya Andi Irawan, mungkin yang belum kenal, kolega dan teman biasa manggil saya Andi. Saat ini saya ditugaskan sebagai Social Safeguard Specialist EDBT RTA untuk USIP, IPDM-IP, dan ISP. Jadi skema proyek-proyek itu meliputi berbagai sektor, penanganan banjir, penyediaan air baku, dan irigasi. Selain LARP by Training and Profession, latar belakang keilmuan formal saya adalah statistik sosial ekonomi, kebijakan publik, regional science, dan terakhir PhD dalam bidang regional planning dan regional economics dari Illinois Urbana-Champaign, USA. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan topik tentang perlindungan permukiman kembali akibat sebuah proyek pembangunan untuk kepentingan umum, atau secara singkat dalam jargon ADB disebut sebagai Involuntary Resettlement Safeguards, ya, menurut ADB Safeguard Policy Statement 2009. Saya yakin sebagian dari Bapak, Ibu semua yang hadir di sini sudah familiar atau setidaknya getting some exposure to this topic. Sehingga saya coba cakupan maupun kedalaman apa yang akan saya sampaikan bisa jadi refreshment untuk yang sudah familiar atau semacam good introduction untuk mereka yang belum tahu. Mudah-mudahan bisa seperti itu. I do recognize there are some people here who don't speak bahasa. That's why I'm preparing my slide in English, but I will present my topic in bahasa. Ya. Jadi setelah mengikuti sesi ini, saya berharap peserta dapat memahami yang pertama tipe-tipe safeguard. Kemudian kebijakan perlindungan menurut standar ADB SPS, khususnya tentang prinsip, tujuan, cakupan, dan pemicu. Kemudian alasan atau motivasi, why should we care? Ya. Kemudian aktivitas social safeguard itu sendiri, serta sedikit tentang outline LARP. Ya, akan sedikit saya bandingkan dengan dokumen perencanaan pengadaan tanah menurut Permen ATR BPN yang baru 2020 nomor 20. Baik, yang pertama tipe safeguard ada perlindungan lingkungan. Akan disampaikan secara mendalam besok oleh Pak Denny, Senior Environmental Specialist di ADB, dan malam ini social safeguard. Yang pertama tentang IR akan saya sampaikan, kemudian nanti akan disambung langsung soal IP atau perlindungan masyarakat adat, Indigenous People Safeguard oleh Pak Teguh. Ya. Karena apa? Karena warga terdampak project atau dalam jargon ADB namanya affected persons, mereka akan mengalami 3 jenis distress Bapak Ibu. Entah itu lingkungan, ekonomi, dan sosial. Karena ada 3 jenis distress ini,
maka diperlukan perlindungan juga 3 gitu untuk mengadres masing-masing distress tadi. Yang pertama soal IR. Tujuannya apa sih? Tujuan dari IR safeguard kalau bisa relokasi atau resettlement itu dihindarilah jika mungkin. Jika tidak, maka mitigasi dengan merevisi desain. Jadi memang sejak awal dalam berbagai kesempatan juga termasuk komunikasi dengan para PPC, Social Safeguard TA, kami, Pak Teguh, Pak Bambang, saya tidak kurang-kurang menekankan penting bagi orang safeguard untuk berkomunikasi intens ya dalam siklus proyek dengan orang desain. Masukan 2 arah dari masing-masing pihak untuk kedua belah pihak. Dari desain ke SS itu memberikan input tentang footprint project area yang bisa di-extend nanti jadi service area atau impact area. Khususnya nanti kalau ngomong soal IP safeguard. Dari situ bisa ditentukan corridor of impact yang nanti akan dipakai untuk mengestimasi jumlah affected person atau household. Sebaliknya, dari SS ke desain, orang safeguard, social safeguard ke desain, bisa memberikan masukan sehingga orang desain nanti akan bisa mengeksplorasi berbagai alternatif desain. Ya. Tujuan ketiga, memperkuat atau setidaknya mempertahankan kehidupan warga terdampak proyek. Ya. Setidaknya sama seperti situasi sebelum proyek. Pre-project level. Kemudian meningkatkan taraf hidup warga terdampak proyek, khususnya kelompok miskin dan kelompok rentan lainnya. Ya. Dan WTP ini ada 2 Bapak Ibu, terpindahkan secara fisik, physically displaced, dan terdampak secara ekonomi, yaitu mereka yang kehilangan tanah, aset produktif, termasuk akses ke tanah atau aset produktif itu terganggu, terhalangi. Ya, sumber pendapatannya jadi terganggu, terhalangi, juga sumber nafkahnya. Yang bisa jadi karena pengadaan lahan secara tidak sukarela, kemudian pembatasan akses terhadap penggunaan lahan atau sumber daya. Kedua hal ini direfleksikan sebetulnya dalam screening form, screening dan categorization form di ADB. Itu ada 8 pertanyaan terkait tentang involuntary acquisition of land, kemudian ada 4 pertanyaan tentang restriction, access restriction to all those resources ya, protected area, designated park, dan seterusnya. Juga ada sedikit couple pertanyaan tentang IP, kelompok minoritas, serta kelompok rentan lainnya. Soal IP nanti akan detail diulas oleh Pak Teguh ya, agar proyek bisa memberikan penghormatan penuh terhadap identitas, ya, kehormatan, HAM, sistem hidup, keunikan kultural dari masyarakat adat. Intinya agar masyarakat adat ini tidak terabaikan, tertinggal, terugikan. Sebaliknya dia juga mendapat manfaat dan dapat berpartisipasi dalam proyek, dalam berbagai tahapan proyek. Triggernya, jika proyek secara langsung maupun tidak langsung itu memengkarui atau mengganggu sistem hidup masyarakat adat tersebut, atau mengganggu teritorinya, mengganggu sumber daya kultural atau alam yang dimiliki, digunakan, ditempati, atau sekedar klaim oleh masyarakat adat, karena mereka biasanya berpindah menurut season. Ya. Nah, kalau ngomong kategorisasi, setelah dilakukan screening, langkah selanjutnya ada kategorisasi. Ada 3, A kalau impact-nya signifikan, B kalau tidak signifikan, C kalau tidak ada impact sama sekali. Di situ jelas kriterianya untuk IR, jika 200 orang atau lebih terpindahkan secara fisik, atau 200 orang atau lebih ini kehilangan 10% atau lebih, ya, produktif asetnya. Apa sih produktif aset itu? Yaitu aset yang bisa memberikan income generating asset. Kalau IP agak kualitatif, tidak ada threshold, makanya diperlukan expert ya, yang berpengalaman. Karena kualitatif juga harus lebih hati-hati. Biasanya tingkat keparahannya ditentukan dalam beberapa aspek, kayak hak-hak adat, status soseknya bagaimana, sistem hidup keamanan sosialnya bagaimana, apakah ada pengakuan terhadap pengetahuan lokal dan seterusnya.
Kalau IRSIC itu mensyaratkan adanya dokumen LARP. Kalau IP signifikan itu IPP, Indigenous People Plan. Kalau dua-duanya signifikan namanya LARIP, Land Acquisition and Resettlement and Indigenous People Plan. Jadi digabung IP Plan serta LARP. Ya. Dan di sini adalah tanggung jawab borrower untuk menyiapkan dan menerapkan dokumen safeguard tersebut. ADB membantu lewat TRTA dan kerjasama dengan PMC dalam hal ini, kemudian dengan PPC. Dan yang perlu digarisbawahi, ADB tidak akan mendanai proyek yang tidak mematuhi, tidak ada compliant dengan ADB SPS. Ya. Dalam mikro level, ini project proponent, dalam hal ini balai misalnya, di mana dalam tahap persiapan ISP PPC yang menyiapkan LARP sebagai bagian dari DED activities. Untuk implementasinya nanti USIP PPC misalnya, contoh kalau untuk proyek USIP sebagai bagian dari activity construction activities. Jadi kenapa kita care? Ya jelas kalau misalnya screening dan kategorisasi itu proyek yang signifikan, ya kita harus care gitu. Jelas karena dampak proyek. Ya. Bahkan kalau dua kriteria di atas ini saya ulang dari ADB SPS, kalau kita lihat dokumen yang lebih lama, ADB Handbook of Resettlement tahun 98, itu fokusnya ke masyarakat yang rentan. Tidak harus 200. Tidak harus 200. Kalau 100, tapi itu adalah semua masyarakat rentan, atau bahkan 50, tapi itu masyarakat adat, ya, vulnerable, termasuk mereka yang berburu kayu, mencari ikan, subsisten ekonomi lah, itu sudah dianggap signifikan gitu. Kita tahu ada 7 kelompok rentan ya, 7 atau 6 gitu. Yang pertama adalah landless, mereka yang tidak punya tanah, mereka yang tinggal di bawah garis kemiskinan, ya. Mereka yang rumah tangga yang dipimpin oleh perempuan, single parent, kelompok wanita anak-anak, kelompok usia lanjut, elderly, serta kelompok yang disable people. Ini semua adalah kelompok vulnerable. Ya. Mungkin kalau ini yang banyak, tidak harus 200, itu mungkin juga jadi perhatian gitu. Jadi perhatian. Makanya saya perlu, selain yang terkini adalah ADB SPS 2009, saya ingin membawa attention kita semua, ada nih kriteria lain yang mungkin nanti perlu dilihat, dipertimbangkan. Impact-nya macam-macam Bapak Ibu terhadap pengadaan tanah ya. Keluarga bisa tersebar kemana-mana. Sistem produksi bisa jadi ambyar gitu. Masyarakat bisa mengalami pemiskinan atau setidaknya penurunan taraf hidup. Mereka yang dipindahkan ke lingkungan baru belum tentu keterampilannya akan terpakai. Ya. Nggak cocok dengan lingkungan baru, sistem produksi di tempat baru. Ya. Institusi komunitas dan jaringan sosial bisa melemah. Ya. Identitas kultural, otoritas tradisional, atau jaring pengaman sosial bisa menjadi hilang atau berkurang. Nah, dalam mendeliver safeguard ini, ADB SPS 2009 mensyaratkan ada 12 policy principle. Ini saya list di sini. Bapak Ibu bisa baca sendiri nanti, tidak akan saya baca satu persatu. 1 sampai 6, slide berikutnya 7 sampai 12. Intinya bahwa kompensasi santunan bantuan itu harus diberikan pada displaced person. Ya. Sesuai dengan kategorinya masing-masing. Social impact assessment itu juga perlu dilakukan karena dia dari bagian dari LARP. Bahkan LARP jika tidak disarankan masuk kategori C, tetap perlu social impact assessment yang akan menjelaskan apa sih informasi yang dikolek, yang dikumpulkan, serta apa hasilnya. Kemudian resettlement planning itu harus secara rinci memuat soal pengaturan institusi, anggaran, serta jadwal pelaksanaan. Ya. Penyelesaian macam-macam harus berdasarkan negosiasi, tidak berdasarkan pemaksaan atau koersi. Dan para stakeholder harus sudah diberitahu oleh informasinya. Ada meaningful konsultasi, ya, keluhan warga harus ditangani, ada monitoring, serta
perhatian khusus terhadap indigenous people dan kelompok rentan yang lainnya. Nah, kalau tadi sudah saya uraikan, ada secara kategori ada 2 kelompok jenis displaced person, physically dan economically displaced person. Berdasarkan dokumen kepemilikan aset ada 3, tipe 1, 2, dan 3. Tipe 1 itu mereka yang mempunyai hak legal formal atau secara umum ditentukan dengan kepemilikan atas hak milik pribadi ya, tercatat dalam catatan atau registrasi kadaster negara. Bentuk yang paling umum populer adalah SHM. Yang kedua adalah bukti kepemilikannya tidak formal, tapi dia diakui oleh hukum nasional. Contohnya GIRI atau Ketok D ya. Dan yang ketiga adalah mereka yang tanpa hak legal formal, ya, kategori ini meliputi pemakai, pengguna, penyewa, mungkin karyawan toko yang bisnisnya terelokasi oleh sebuah proyek atau aktivitas pengadaan lahan, sharecropper, buruh upan, ya. Mereka memang tidak memiliki hak kepemilikan formal dan klaim yang diakui. Namun karena pengadaan lahan akan mengganggu status quo kehidupan mereka, mereka per EDB SPS dianggap sebagai displaced person. Oleh karena itu berhak mendapat bantuan dan santunan. Dan aktivitas social safeguard itu dimulai dari screening dan kategorisasi. Sangat penting sekali Bapak Ibu. Kalau Pak Yadi ada di sini, TA dari Wadas Lintang, bolak-balik kita diskusi soal initial screening kategorisasi. Awalnya, sebelum dilakukan berbagai proses persiapan LARP yang dimulai dari identifikasi number affected household, ya. Kalau di pihak ketiga kan harus segera menyusun tor survei, koordinasi dengan balai kalau perlu merekrut orang lokal dan seterusnya dan seterusnya. Pertemuan bermakna yang pertama, kemudian survei IOL dan SES itu sendiri, FGD, analisis, menyusun entitlement metric. Tadi prinsip yang pertama itu dari 12 prinsip delivery policy dari EDB bahwa kompensasi santunan disesuaikan dengan berbagai jenis kerugian displaced person ya, dan seterusnya kemudian dilaporkan. Panjang sekali Bapak Ibu, dan ini semua dimulai dari initial screening dan kategorisasi. Jika initial screening kategorisasinya kurang tepat, maka akan mengganggu kualitas dari tahapan-tahapan berikutnya. Tidak bisa disepelekan. Formulirnya sih cuma 2 halaman, 12 pertanyaan tadi ya kira-kira. Tapi kalau tidak dikerjakan secara serius, ya nanti kualitas perencanaan aktivitas social safeguard yang lainnya bisa terganggu begitu. Ya. Kira-kira ini begini LARP outline-nya. Saya encourage Bapak Ibu untuk buka-buka kembali SPS, di situ dijelaskan termasuk juga apa LARP framework ya, berdasarkan FMSRB Ciujung. Itu dijelaskan apa sih yang perlu dilaporkan dalam berbagai tahapan ini. Mulai executive summary sampai monitoring dan reporting. Ada kira-kira 14 chapter. Nggak akan saya, karena keterbatasan waktu, nggak akan saya ulas secara panjang lebar di sini. Cuman kalau boleh saya memilih, kira-kira ini adalah apa bahasa medsosnya core of the core-nya gitu ya. Dari LARP outline chapter 3, 4, 8, 9, 10. Karena ini yang sangat spesifik project by project. Kalau yang lainnya kan bisa istilahnya kayak regulation gap, itu kan across project bisa sama lah ya. Tapi kalau ini kan sangat project spesifik. Dan key activities-nya adalah survei IOL dan SES itu sendiri. Implikasinya apa? Ya nanti anggaran sama waktu. Survei sensus itu kan balance antara tujuan, objektif, serta anggaran, serta waktu. Itu perlu hati-hati Bapak Ibu. Makanya komunikasi sejak awal dengan tim desain, ya, aktivitas screening kategorisasi itu sangat-sangat penting. Karena nanti intinya ini. Nanti gue minta download yang apa sama kakak tuh ya. Nah, Pak Teguh, Bu Naning, serta Bu Dwi, saya sebagai respon terhadap keluarnya regulasi baru, ini kan termasuk implementing regulation tentang pengadaan lahan ya.
Bapak Ibu mungkin sudah mendengar, sudah punya, sudah belajar, sudah diskusi tentang ini, mencoba mengidentifikasi gap. Banyak sekali itu aspek yang kita lihat. Di sini akan saya tampilkan 3 saja, yaitu yang pertama, tentang tujuan dari penyiapan dokumen serta LARP. Kalau di PPT, itu kan harus disiapkan oleh institusi yang membutuhkan tanah. Menurut kami secara implisit, meskipun tidak dicantumkan secara eksplisit, sepertinya di PPT hanya untuk pengadaan lahan skala besar, 5 hektar. Kalau LARP, sekali lagi triggernya bukan luasan lahan, Bapak Ibu. Bukan luasan lahan. Tidak peduli 5 hektar atau di bawah 5 hektar. Tidak peduli desain, final design juga bukan trigger. Sekali lagi, kalau kita strict consult ke SPS, triggernya ini tadi. Apakah ada physical displacement, apakah ada economic displacement. Ya. Itu LARP. Nah. Kemudian, jika ternyata affected household itu yang teridentifikasi menggunakan atau menempati lahan milik pemerintah, atau BUMN, atau BUMD, maka dokumen terpisah dibutuhkan ya. Disebut sebagai dokumen penanganan dampak sosial kemasyarakatan. Displaced person yang ketiga ini selalu jadi bahan perdebatan, selalu jadi bahan diskusi yang tidak habis-habis. Untuk sementara ini mungkin Perpres nomor 62 2018 itu bisa jadi langkah untuk mengharmonisasi action. Karena sebagai per mandated EDB SPS, type 3 displaced person is anyhow displaced person gitu. Sehingga berhak mendapat santunan. Aspek yang kedua adalah tentang prosedur persiapan di PPT. Kalau di PPT itu kan ada 4 tahapannya menurut Permen itu. Kalau EDB tidak ada tahapan formal ya, tapi biasanya urutannya adalah itu tadi yang saya cantumkan dalam social safeguard activities. Yang pertama screening kategorisasi, kemudian series of public consultation meeting, social impact assessment melalui IOL dan SIS, serta lab writing. Ya. Yang ketiga, persyaratan untuk mengupdate dokumen perencanaan ini. Kalau di PPT itu masa validnya adalah 2 tahun. Kalau LARP draftnya bisa disiapkan sejak initial design. Sejak initial design. Jadi tidak perlu menunggu final design. Tapi LARP perlu diupdate begitu ada final design yang baru muncul gitu. Nah, beberapa slide berikutnya saya akan ingin berbagi tentang ini, solusi inovatif yang didorong oleh tim EDB TRTA. Yang pertama adalah QLARP, aplikasi berbasis Android. Pada intinya ini adalah digitalisasi kuesioner, sehingga tidak perlu lagi surveyor tuh membawa kuesioner gitu. Dan karena ini nanti langsung terhubung dengan web server, error dalam menginput data yang dikoleksi di lapangan bisa diminimalisir. Ini bisa diunduh dari Play Store. Versi 1 sudah kita pakai untuk core subproject dalam naungan USIP, yaitu pengendalian banjir Babaan serta pengadaan air baku Lausi Meme. Mengumpulkan lebih dari 1.000 affected household untuk Babaan dan sekitar 70-an affected household untuk Lausi Meme. Ini interaktif form dari app-nya sampai dengan tampilan web servernya. Di 2020 ini tim kami sudah melakukan update sejak Mei ya. Mei sampai September itu kita berkali-kali sampai 11 revisi mengupdate, melengkapi kuesioner IOL dan SIS.
sebagai underlying dari app ini. Karena app ini kan pada dasarnya bentuk digital dari kuesioner. Targetnya kuesioner ini bisa jadi overarching gitu. Bisa mengcover berbagai sub-project. Mulai energi, transport, jalan, dan yang biasa dalam SDA, pengendalian banjir, pengadaan air baku. Ya. Kemudian September itu mulai di-develop app-nya, juga dilakukan serangkaian tester, kemudian discussion on feedback, kemudian direvisi app-nya, dan sudah dilakukan 2 kali training, Oktober 6 serta Oktober 22. Dan di antara itu tanya jawab dalam berbagai grup WA sering dilakukan. Ya. Harapannya mereka yang akan menggunakan QLab versi 2.0 ini adalah untuk irigasi ada 9 paket, untuk air ada 6 paket, dan banjir 3 paket. Kapan? Ini sangat beragam across package. Yang paling segera adalah FRM Babaan serta FRM Juwana untuk Ulen dan Juwana. Ini adalah estimated household-nya. Untuk sub-project yang lain, baik kelompok FRM, RWS maupun irrigation, itu masih TBC, to be confirm ya. Karena PPC dari masing-masing sub-project package sedang finalizing estimasi dari aktivitas social safeguard mereka atau lab mereka. Harapannya sih dilakukan sometime in 2021, next year. Yang sudah agak jelas adalah Babakan dan Juwana. Menurut assessment dari tim teknis, server di SDA cukup untuk mengatasi jumlah affected household yang ada saat ini maupun nanti yang akan dilakukan di tahun depan. Kemudian yang juga kami dorong untuk PPC, ini pesannya Pak Kan juga per email kemarin, agar kami tim TRTA, PMC SDA juga mendorong PPC untuk memanfaatkan ini, dokumen-dokumen serta guidance yang sudah disiapkan. Dan ini semuanya adalah bisa dianggap baru ya, baru. Dikerjakan beberapa tahun terakhir. Mulai framework untuk land acquisition and resettlement, ya, yang sudah ada adalah Ciujung, yang sekarang lagi ongoing, sedang proses revisi adalah berbasis FRM Babaan, kemudian IOL dan SS kuesioner, ya, ini tadi dirancang jadi kuesioner sapu jagat gitu Pak, omnibus kuesioner, ya, yang punya aplikasi luas antar project, termasuk TOR dalam melakukan survei LSES kita ada, TOR untuk external monitoring agency juga ada, dan berbagai template lainnya, internal monitoring report, public information booklet, public consultation minute of meeting itu juga disiapkan, summary of consultation, termasuk form jika misalnya harus menempuh jalan negotiated settlement agreement dan voluntary donation report. Itu semua ada. Ya. Jadi saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Monggo nanti kalau ada pertanyaan atau input, kita bicarakan lebih lanjut dalam sesi tanya jawab. Kurang lebihnya, terima kasih. Saya kebagian untuk menyampaikan tentang Indigenous People Safeguard, yang mana tadi juga sudah disampaikan kalau tentang social safeguard di dalam SPS 2009 itu ada 2 jenis. Pertama tentang IL-nya sendiri, involuntary resettlement yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Andi, dan yang kedua ini adalah Indigenous People Safeguard yang akan saya sampaikan. Berbicara tentang masyarakat adat, tentunya membutuhkan waktu yang agak lama gitu ya. Sebenarnya agak lama karena konsep tentang indigenous people ini sendiri
memang cukup kompleks karena di dalam peraturan perundang-undangan kita itu ya sangat beragam. Banyak kementerian itu juga memberikan definisi-definisi tersendiri tentang indigenous people. Nanti akan juga saya sampaikan seperti apa sebenarnya perbedaan konsep tersebut antara standar internasional dengan nasional yang kita punyai. Tujuan dari presentasi ini antara lain memberikan pemahaman tentang konsep dan prinsip social safeguard ya, kepada Bapak Ibu semua agar kita tentunya segera paham. Kenapa? Karena kita rupanya agak sering gitu kan, mungkin teman-teman yang di ESP konsultan, teman-temannya lain yang hadir di sini, saya melihatnya sudah pernah ikut pelatihan yang kita adakan pada awal Oktober lalu. Dan ini tentunya akan terus mengulang-ulang. Untuk itu kami berharap bahwa pemahaman tentang social safeguard ini menjadi sesuatu yang kemudian kita pegang prinsip-prinsipnya, sehingga itu akan mempermudah langkah-langkah kita dalam menyelesaikan segala aktivitas yang terkait dengan social safeguard. Kemudian tujuan berikutnya adalah mengetahui kapan dan mengapa Indigenous People Safeguard itu perlu dilaksanakan. Ini penting karena di awal Indigenous People itu juga membutuhkan kejelian, karena nanti ketika itu di-compare dengan peraturan-peraturan kita, ya tentunya banyak sekali masyarakat adat maupun kawasan masyarakat adat itu tidak masuk dalam konteks peraturan kita. Kemudian yang berikutnya mengenal dan memahami persyaratan yang dibutuhkan dalam perlindungan masyarakat adat. Apa saja persyaratan yang dibutuhkan untuk melakukan perlindungan masyarakat adat. Kemudian mengerti tentang permasalahan dalam pelaksanaan. Yang terakhir ini yang kami harapkan bahwa kita di dalam pelaksanaan nanti tidak kemudian menjadi bimbang untuk menentukan apakah di kawasan tempat proyek Bapak Ibu kerjakan itu memicu terhadap masyarakat adat. Ini beberapa kita sebut aja isu-isu safeguard yang terkait dengan indigenous people, yang mana banyak lembaga-lembaga atau aktivitas-aktivitas yang di dalamnya itu menekankan akan pentingnya indigenous people, ya, antara lain di Environmental and Social Standard nomor 7 World Bank itu juga menekankan perlunya IP. Terus kemudian yang kita tahu ya ADB melalui SPS 2009 yang kita sudah tahu dan akan kita bahas. Kemudian juga ada International Finance Corporation yang di dalamnya mengeluarkan performance standard, yang mana performance standard itu meyakinkan bahwa kegiatan-kegiatan usaha yang akan dilaksanakan itu dapat mengurangi dampak negatif. Di dalam performance standard sendiri ini juga mengenal apa yang biasanya kita sebut EPIC ya, Free, Prior, Informed, and Consent, yang di dalam pembahasan tentang bagaimana konsultasi publik dilakukan dan bagaimana partisipasi, EPIC ini menjadi penting. Terus kemudian beberapa lain termasuk tentang WWF itu yang juga menempatkan pentingnya indigenous people, terus kemudian yang terkait dengan roundtable on sustainable palm oil yang berhubungan dengan minyak sawit, itu juga menekankan perlunya indigenous people. Kalau kita ketahui bahwa munculnya safeguard policy statement itu sebenarnya ini agak mengulang dari apa yang disampaikan Pak Andi tadi, tapi akan saya lebih tekankan bahwa sebelumnya memang ada beberapa kebijakan yang terpisah, yang antara lain tentang involuntary resettlement policy yang itu tahun 95, kemudian 98 ada indigenous people policy, sampai pada yang terbaru environment policy. Yang kemudian itu diupdate ya oleh
pihak IDB mulai tahun 2004 sampai 2009 akhirnya keluarlah apa yang disebut Safeguard Policy Statement. Ini yang melatar belakangi munculnya SPS 2009 yang saya sampaikan tadi. Yang mana dari sosial SPS 2009 itu muncul cakupan safeguard-nya yang Pak Andi tadi sebutkan sudah ada 3, ya kita bicara malam ini yang Indigenous People Safeguard, kemudian Involuntary Resettlement Safeguard, yang keduanya ini perlu kita pahami sehingga besok akan bicara tentang safeguard lingkungan. Beberapa prinsip yang perlu Bapak Ibu ketahui di sini untuk bisa menjalankan safeguard tentang IP. Itu pertama, selalu saya sampaikan dan mungkin juga sudah tadi sedikit disampaikan di awal bahwa perlunya ya penapisan. Ya penapisan awal ini sangat diperlukan. Kenapa? Karena dengan penapisan awal ini kita menjadi tahu apakah di kawasan proyek tempat proyek tersebut akan dikembangkan atau dibangun terdapat masyarakat adat. Kemudian melakukan penilaian dampak sosial yang layak secara budaya dan peka terhadap gender. Ini salah satu prinsip yang selalu ditekankan. Ya. Tadi tentunya kita kenal tentang social impact assessment, yang itu juga sebetulnya bagian dari penilaian dampak sosial yang akan kita lakukan, tapi untuk masyarakat adat. Bedanya kan kayak gitu. Kalau yang misalkan nggak ada IP yang tertrigger, berarti ya kita perlu mengerjakan social impact assessment dalam konteks masyarakat yang terdampak, selain masyarakat adat. Kemudian melaksanakan konsultasi bermakna dan meyakinkan partisipasi masyarakat adat. Kalau konsultasi bermakna kan sudah pasti itu Pak Bapak Ibu sudah tahu bahwa prinsipnya seperti apa dan harus dilakukan kapan, tentunya sejak awal proyek. Partisipasi masyarakat adat ini yang membedakan dengan konsultasi yang lain yang tanpa ada masyarakat adat atau tanpa ada masyarakat adat yang tertrigger. Kemudian yang keempat, pastikan persetujuan dari komunitas masyarakat adat terdampak. Ini yang barangkali sedikit membedakan. Jadi harus sejak awal sudah menjadi penting untuk diperhatikan bahwa adanya persetujuan ya, dari komunitas masyarakat adat terdampak. Kemudian hindari pembatasan akses dan pemindahan fisik masyarakat adat. Kalau bisa ya dihindari ketika memang di dalam desain itu melewati atau mengenai aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat adat, ya kalau bisa ketika itu ada rumah-rumah ataupun aktivitas fisik masyarakat adat, ya sebaiknya dihindari. Kemudian siapkan Indigenous People Plan. Kemudian nomor 7, menyampaikan secara terbuka bagaimana hasil dari Indigenous People Plan. Ini harus disampaikan. Kepada siapa ya? Tentunya kepada masyarakat adat terdampak maupun pihak-pihak yang terkait dengan masyarakat adat. Kemudian ke-8, mengakui hak adat terhadap tanah dan wilayah. Ini yang perlu ditekankan. Kemudian ke-9, memantau pelaksanaan Indigenous People Plan. Ini Bapak Ibu ada 9 prinsip yang butuh Bapak Ibu ketahui ketika ada IP yang tertrigger. Kemudian kapan perlindungan masyarakat adat diperlukan? Perlindungan masyarakat adat diperlukan ketika sebuah proyek berdampak negatif atau positif maupun berdampak langsung atau tidak langsung terhadap masyarakat adat. Bicara dampak langsung dan tidak langsung ini terkait dengan ruang dan waktu. Ya, ketika dalam ruang dan waktu yang sama, ya kita bisa sebut itu berdampak langsung. Yang tadi juga sudah disampaikan sedikit oleh Pak Andi bahwa perlindungan masyarakat ini diperlukan ya karena kita ingin menghormati atau martabat masyarakat adat. Kita ingin bahwa masyarakat adat tetap memiliki hak untuk hidup. Masyarakat adat memiliki hak dalam suatu proses pembangunan. Kemudian yang lainnya yang kita sebut dengan aspek yang berwujud dari identitas masyarakat adat yaitu wilayah atau sumber daya alam atau sumber daya budaya yang mereka miliki. Yang kedua, perlindungan sosial tetap harus hadir walaupun masyarakat adat tidak mempunyai bukti legal formal. Ini Bapak Ibu yang perlu saya tegaskan
nanti kita diskusi terkait dengan aturan hukum masyarakat adat yang kita punyai. Kalau ini dalam konteks EDB SPS 2009 yang mana di situ disebutkan bahwa perlindungan sosial tetap harus hadir walaupun masyarakat adat tidak mempunyai bukti legal formal ketika proyek-proyek tertentu mempengaruhi wilayah atau sumber daya mereka. Ini yang tentunya akan menarik untuk didiskusikan. Mengapa perlu perlindungan masyarakat adat? Ya karena sifat kerentanan yang tadi. Masyarakat adat itu memiliki sifat kerentanan. Baik dari sisi politik, sosial, ekonomi, budaya, dan hukum. Ya, dari sisi politik tentunya ya karena jumlahnya masyarakat adat itu tidak terlalu banyak, ya bisa jadi dia kadang-kadang kekuatan untuk mengakses pada lembaga-lembaga politik itu akan sangat kurang. Apalagi secara ekonomi karena ketergantungan terhadap alam itu sangat tinggi, ya biasanya ekonomi masyarakat adat itu sangat kurang ketika dibandingkan dengan masyarakat di luarnya. Dari sisi hukum juga gitu, perlindungan dengan masyarakat adat ini walaupun aturan kita itu banyak, tapi masih sedikit lemah. Nanti akan saya tunjukkan mengapa. Kemudian yang kedua ya agar mereka menerima manfaat sosial dan ekonomi ya yang layak sesuai budayanya. Yang ketiga untuk menghindari dan atau mengurangi dampak buruk terhadap masyarakat adat. Yang keempat dapat berpartisipasi secara aktif dalam proyek-proyek yang mempengaruhi mereka. Ini yang kita sebut mengapa diperlukan perlindungan masyarakat adat. Kemudian di dalam buku di ADB itu menyampaikan beberapa hal yang menarik, di mana di dalam siklus proyek ADB, perlindungan masyarakat adat itu mulai dari tahap awal, yaitu diidentifikasi dan kategorisasi, tahap desain, maupun tahap implementasi dan akhir project gitu. Semua diperlukan tahapannya. Di situ juga kita bisa ketahui aktivitas-aktivitasnya. Ketika di tahap identifikasi dan kategorisasi itu kita membutuhkan screening dan kategorisasi. Ya, nanti juga sama seperti yang disampaikan Pak Andi tadi, hasil dari sebuah screening adalah kategorisasi. Ya. Apakah A, B, C atau F1 itu bentuk kategorisasinya. Di dalam slide yang bisa Bapak Ibu lihat di sini bahwa konsultasi yang bermakna pun itu dilakukan di semua tahap. Ya, di semua tahap dilakukan konsultasi bermakna yang masing-masing menghasilkan output, ya, yang masing-masing menghasilkan output. Yang mana kita secara umum bisa sebut bahwa output terutama yang terkait dengan tahapan desain itu adalah Indigenous People Plan. Nah, tahapan desain di sini Bapak Ibu apa sih sebetulnya dalam pekerjaan yang kita tangani? Ya mulai tahap dari master plan, FS maupun DED. Tapi kalau tahapan sebelumnya ya mungkin di pre-FS itu kita masih tahap identifikasi, melakukan identifikasi sampai pada tahap implementasi dan project closure-nya. Nah, di tahapan implementasi dan project closure ini yang mungkin saja di dalam sebuah paket seperti ESP barangkali tidak sampai gitu ya. Ada yang jarang, malah sebut jarang ya, yang bisa melakukan aktivitasnya itu memantau pada pelaksanaan sampai di akhir proyek. Karena kebanyakan ya sampai pada proses desain. Berikutnya yang kita lakukan di tahap awal adalah identifikasi masyarakat adat. Nah, inilah yang diperlukan oleh seorang social safeguard spesialis. Walaupun kita barangkali tidak spesialis dalam IP, tapi ini diperlukan. Kenapa? Karena kemampuan untuk menentukan atau mengidentifikasi masyarakat adat di awal ini sangatlah perlu. Nah, faktor penentunya apa sih keberadaan masyarakat adat itu? Pertama adalah pengakuan diri sendiri dan penerimaan oleh para pihak di sekitarnya. Pengakuan diri sendiri ini tidaklah cukup Bapak Ibu. Bisa saja kan banyak komunitas itu yang mengaku dirinya masyarakat adat.
Namun belum tentu diterima oleh pihak di sekitarnya. Nah ini harus keduanya itu harus satu kesatuan. Pengakuan diri sendiri oke dan diterima oleh para pihak di sekitarnya. Adanya keterkaitan secara kolektif terhadap tanah, kewilayahan, dan sumber daya alam lainnya. Ini identifikasi yang awal yang harus kita lakukan. Ini terlepas dari kita melihat apakah di sana ada peta BRWA, ada IP yang sesuai peta BRWA, atau ada IP yang ditentukan oleh aturan-aturan Bapak Ibu ya. Kita mengidentifikasi sesuai dengan karakter masyarakat adat. Memiliki nilai-nilai peranata budaya, sosial, ekonomi, politik, dan hukum yang membedakannya dengan peranata-peranata yang dimiliki oleh kelompok-kelompok lain atau kelompok dominan yang lainnya. Yang unik yang butuh kita ketahui di situ adalah kadangkala masyarakat adat itu memang memiliki bahasa yang sedikit beda ya dengan bahasa umum yang ada di sekitarnya. Seperti misalkan di Banyuwangi, tempat saya tinggal itu ada suku Osing yang memang bahasanya beda dengan bahasa saya sebagai orang Banyuwangi yang menggunakan bahasa Jawa pada umumnya. Kemudian yang perlu ditekankan yang faktor kerentanannya tadi. Faktor kerentanannya itu menjadi penentu ya, keberadaan masyarakat adat. Langkah berikutnya, bukan langkah berikutnya ya, ini saya compare dengan beberapa standar yang ada di internasional yang tadi itu, yang di awal saya sampaikan, maupun di hukum Indonesia. Nah, kebanyakan di standar internasional itu bicaranya atau pendekatannya tentang masyarakat adat dalam konteks sosioantropologisnya. Tapi di dalam hukum Indonesia, penekanannya atau pendekatannya lebih ke yuridis formalistis. Yang ini tentunya kan, makanya saya gambarnya, panahnya kan bertolak belakang Bapak Ibu. Yang itu menunjukkan ya, untuk disinkronkan ini memang agak sedikit susah gitu loh. Kalau kita mau menggunakan pendekatan sosioantropologis, ya ketika secara yuridis formal mereka tidak ada perdanya gimana? Tidak diakui dong dalam pemerintahan Indonesia, begitu. Karena hampir semua produk hukum di Indonesia itu menginginkan ada perda untuk masyarakat adat, baik dalam konteks objeknya maupun subjeknya. Itu yang agak kesulitan nanti di combine. Karena itu ada analisis gap-nya ya, nanti saya sampaikan juga. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di beberapa peraturan itu, di beberapa peraturan mulai dari Undang-Undang Pokok Agraria itu ada bunyi yang lebih lanjut di dalam permen itu bicaranya ada perda. Undang-Undang Kehutanan juga gitu, penetapannya melalui perda. Terus kemudian di rancangan undang-undang pertanahan yang sekarang juga dikeluarkan dari Prolegnas itu juga ternyata juga bicaranya harus ada melalui perda. Nah ini yang saya sebut tadi sangat yuridis formalistis terkait dengan masyarakat adat. Dalam konteks pembagian kewenangan kementerian dan lembaga itu juga sangat kelihatan. Definisi dan pembahasan tentang masyarakat adat itu ya bervariasi. Jadi Bapak Ibu nggak usah bingung ketika ada masyarakat hukum adat, masyarakat ada ngomong hak wilayah dan macam-macamnya. Tapi dalam konteks ini ya kita bisa konsep tadi itu kita bisa seragamkan menjadi masyarakat adat sebenarnya. Masing-masing kementerian mempunyai definisi yang berbeda-beda. Nah ini analisis yang secara umum bisa saya sampaikan pada Bapak Ibu tentang standar global dan standar nasional tadi, yang satu bicara sosiologis, bicara antropologis, yang satu bicara yuridis formal. Kalau standar global lebih luas mencakup seluruh aspek kehidupan. Seluruh aspek kehidupan dari masyarakat adat ini sesuai dengan hasil identifikasi yang kita sampaikan tadi kan kelihatan. Ya, mencakup seluruh aspek kehidupan. Kalau di standar lebih fokus hanya pada hak atas tanah dan sumber daya alamnya. Kemudian pengakuannya secara objektif tanpa syarat. Nggak ada syarat macam-macam, Pak. Secara objektif kalau memang diakui sebagai masyarakat adat oleh pengakuan sendiri maupun pengakuan pihak lain, ya sudah.
masyarakat adat. Tapi kalau di dalam standar nasional pengakuannya bersyarat, baik secara de facto maupun secara formil, dan harus ada keputusan, harus ada konstitusi dalam bentuk apa itu? Dalam bentuk perda. Penekanan pengakuan secara utuh terhadap objek dan subjek dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Jadi satu kesatuan ya terhadap objek dan subjek. Kalau yang standar nasional dibedain ya berdasarkan objeknya, satunya lagi berdasarkan subjek. Kalau kehutanan berdasarkan subjeknya, kalau Kementerian Agraria berdasarkan objek haknya. Ini yang saya bedakan bicara objek dan hak tadi. Yang terakhir, penekanan kebijakan dan proses penanganan dampak terpadu satu arah. Kalau standar nasional, instrumen hukumnya masih kurang harmonis antar sektor. Ya karena berbeda-beda tadi, Pak. Pendefinisinya beda-beda, sehingga itu akan menjadi membingungkan ketika kita mau mengidentifikasi atau menentukan apakah itu masyarakat adat atau tidak. Problem penerapannya, apa problem penerapan social safeguard di Indonesia? Di antaranya ya konsep indigenous people yang inklusif dengan cakupan yang luas vs konsep masyarakat adat yang rigid. Kalau konsep indigenous people yang dalam konteks donor-donor tadi, dalam konteks peraturan dalam konsep standar-standar internasional itu kan inklusif. Ya. Kemudian kalau dari sisi masyarakat kita sangat rigid. Masyarakat adat dalam konteks hukum nasional kita sangat rigid. Dilema penyelenggaraan proyek, ikut standar donor atau standar regulasi Indonesia. Keputusan tidak berada langsung di bawah penyelenggara proyek. Karena penyelenggara proyek ini bingung, Bapak Ibu. Karena satu sisi kan EDB misalkan itu. Definisi tentang masyarakat adat tadi kan sangat inklusif. Sedang pemerintah Indonesia sangat rigid. Ini nggak bisa ketemu, Bapak Ibu. Nggak bisa ketemu. Nah, terus akhirnya gimana ini? Pasti akan dilema, makanya kadang-kadang teman-teman yang spesialis masyarakat adat ini ya sering agak diinikan itu loh, agak apa ya, seolah-olah nampaknya terlalu cerewet, terlalu ketat. Ini memang nggak bisa karena memang istilah-istilah indigenous people di dalam konteks standar internasional tadi itu bicaranya seperti itu, Bapak Ibu. Implementasi di lapangan, safeguard sering diasosiasikan sebagai upaya pengakuan hak atas tanah, sehingga kerap kontraproduktif dengan tujuannya. Seolah-olah itu kan hanya pengakuan aja, padahal safeguard kan tidak hanya itu, Bapak Ibu. Tidak hanya masalah pengakuan saja, tapi bagaimana melindungi keberadaan, melindungi hal-hal yang sifatnya apa ya, tidak bisa dinilai wujudnya, gitu. Terutama yang terkait masyarakat adat. Dalam konteks project, safeguard dianggap kurang operasional, kurang teknis. Maksudnya safeguard IP-nya ya, IP safeguard-nya dianggap kurang operasional dan teknis. Ini problem penerapan safeguard di Indonesia yang sudah dialami oleh beberapa orang, terutama yang terkait dengan ahli indigenous people. Berikutnya tentang penapisan dan pengkategorian dampak. Ini sudah umum, Bapak Ibu pasti sudah tahu lah ya penapisan seperti apa lah. Penapisan yang akan kita sarankan di awal-awal kan gitu, Bapak Ibu. Proyeknya sudah tahu, tapak proyeknya sudah tahu, dampaknya seperti apa saja. Terus kemudian kita minta untuk mensuperimpos peta-peta yang Bapak Ibu punyai dari proyek dengan peta BRWA. Sementara yang kita sarankan itu. Ya, ada dengan peta BRWA maupun dengan petanya World Bank yang sudah World Bank punya beberapa SHP tentang masyarakat adat. Ketika itu ditambahkan, kalau tentunya lokasinya itu langsung berdekatan, sangat dekat maupun langsung ada di dalam tapak proyek, ya berarti dia memicu dampak terhadap indigenous people. Kemudian mengidentifikasi tingkat penilaian dan sumber daya kelembagaan yang diperlukan untuk mengatasi isu-isu perlindungan MA masyarakat adat. Apa saja ya kelembagaan-kelembagaan yang dibutuhkan untuk mengatasi isu-isu perlindungan masyarakat adat, karena bisa jadi masyarakat adat yang sudah kita identifikasi tadi itu belum terdaftar kan di dalam register resmi pemerintah daerah misalkan. Nah ini juga akan jadi problem. Kemudian memastikan informasi yang diungkapkan dan konsultasi yang disyaratkan dilakukan. Ini yang
diperlukan bahwa ketika kita sudah bisa mengidentifikasi masyarakat adat, ya harus segera informasi tersebut diungkapkan dan melakukan konsultasi kepada mereka sebagai indigenous people yang terdampak. Format penapisan kita sudah mengirimkan kepada Bapak Ibu semua, terutama yang ada di konsultan ISP. Tapi untuk bagi Bapak Ibu yang di luar itu barangkali ya bisa mengetahui bahwa ternyata ada format penapisan IP. Ada beberapa pertanyaan yang dalam hal ini semuanya terkait dengan identifikasi, terus dampak potensial yang akan terkena masyarakat adat. Itu apa saja? Nah, kategori, ya ini sudah umum juga Bapak Ibu ketahui, ada ketika berkategori A dan B itu terdampak, ada masyarakat adat yang terdampak, makanya diperlukan Indigenous People Plan. Untuk yang C itu nggak perlu Indigenous People Plan. Ini kategorinya dari hasil screening. Makanya screening itu di awal sangat diperlukan, walaupun misalkan cara desain DID-nya belum selesai, tapi Bapak Ibu bisa melakukannya pada tahap master plan maupun pada tahap feasibility study. Terus kemudian langkah berikutnya yang diperlukan di dalam proses untuk IP safeguard itu antara lain ya konsultasi, partisipasi, informasi yang terbuka dan penanganan keluhan. Atau tahapan ini adalah tahapan yang sebenarnya juga ada di dalam IR safeguard, itu ada. Dan yang membedakan apa? Yang membedakan ya objek yang akan kita lakukan. Itu di antaranya adalah masyarakat adat, itu aja yang membedakan. Konsultasi bermakna, prosesnya seperti apa ya, kita sudah pernah sampaikan juga. Pertama di antara lain dilakukan seawal mungkin pada tahap persiapan proyek. Menyediakan informasi yang memadai dan bisa dipahami dan diakses oleh masyarakat terdampak. Dilaksanakan dalam suasana bebas dan tanpa tekanan. Responsif terhadap gender, menyesuaikan terhadap kebutuhan kelompok yang terpinggirkan dan rentan. Ini semua kan beberapa istilah yang sudah akrab sebenarnya di teman-teman yang biasa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan safeguard-nya EDB. Dan kita semua sudah sampaikan ini di dalam acara pelatihan awal Oktober lalu. Kemudian partisipasinya, ya partisipasi yang diperlukan ya perlu ada keterwakilan masyarakat adat. Selain masyarakat adat sendiri juga para pegiat-pegiat yang terkait dengan masyarakat adat, diantaranya LSM-LSM yang berhubungan dengan masyarakat adat. Itu juga perlu dilibatkan agar mereka berpartisipasi di dalam proses untuk menentukan mulai dari awal identifikasi sampai pada tahapan akhir. Keterbukaan informasi, menyediakan informasi terhadap masyarakat adat terdampak. Berkonsultasi dengan masyarakat adat terdampak. Pengungkapan ke publik tentang Indigenous People Plan dan dokumen-dokumen yang relevan. Ini kan sama sebenarnya Bapak Ibu, yang membedakan kan hanya IPP-nya dan masyarakat yang terdampaknya. Kalau ini kan masyarakat adat yang terdampak, yang membedakannya kan kalau yang lain masyarakatnya pada umumnya. Kalau ini kan masyarakat adatnya. Mekanisme penanganan keluhan. Mekanisme ini menerima keluhan masyarakat terdampak terhadap lingkungan, pengadaan tanah, dan dampak terhadap masyarakat adatnya sendiri. Kemudian mekanisme ini harus berkembang dari proses yang partisipatif dan memenuhi kebutuhan masyarakat adat yang terdampak secara realistis. Jadi penanganan keluhan itu ya harus dilakukan juga di dalam proses konsultasi dan macam-macamnya. Itu bisa tangkap nantinya masyarakat adat ketika mereka tidak menerima atau ada keluhan-keluhan itu kemana saja harus disampaikan dan dalam bentuk apa. Itu harus juga dikonsultasikan kepada mereka. Dalam bentuk apa? Ya itu adalah bagian dari partisipasi masyarakat adat dalam menyusun ya, mekanisme penanganan keluhan. Kemudian berikutnya, oh sudah habis. Saya pikir itu Pak
Bambang yang sudah bisa saya sampaikan, ya intinya bahwa pelaksanaan social safeguard terhadap masyarakat adat ini perlu ketelitian di awal. Kenapa ya? Karena kita itu sering melihat masalah yang berbeda ketika antara standar internasional tadi dengan standar yang ada di pemerintah kita. Kenapa ya? Karena ada perbedaan tadi, Pak Bambang. Ada perbedaan yang itu kita diskusikan bagaimana nanti mensikapinya. Barangkali ketika nanti Bapak Ibu ada pertanyaan-pertanyaan yang itu langsung berhubungan dengan lokasi proyek akan lebih sangat menarik untuk kita diskusikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Teguh, terima kasih sudah menyampaikan paparannya. Baik Bapak dan Ibu, apabila Bapak dan Ibu akan bertanya dari paparan tadi, Pak dan Ibu bisa juga menulis di chat atau kemudian bisa juga raise hand untuk kemudian nanti bertanya langsung. Sebentar, ini ada permasalahan dalam file ya. Ketika di PDF di beberapa tempat ada yang bisa dibuka, tapi kemudian juga ada yang tidak bisa dibuka. Baik, untuk itu juga saya akan minta ya sama Pak Andi atau Pak Teguh untuk share langsung di chat. Tapi mungkin kalau misalkan kesulitan dengan PDF bisa juga dikirimkan PowerPoint-nya. Baik, Bapak dan Ibu, ada pertanyaan tadi itu dari Wai Sekampung. Itu pertanyaannya untuk Pak Teguh. Pak, konsultasi saya ke PMC mengharuskan saya untuk mendata awal MA atau IP. Disarankan overlay ke spot project kami. Nah, di wilayah Wai Sekampung kami tidak di wilayah Wai Sekampung tidak terdapat informasi MA seperti yang disampaikan data WB maupun ADB. Lalu kemudian kemana kami bisa mendapatkan data tersebut? Nah, silakan Pak Teguh langsung saja ya Pak ya. Mana lokasi proyek itu berada. Nah, kalau dari situ sudah nampak misalkan ada informasi awal ya, oh iya ada indigenous people di kawasan situ. Ya. Ya, ketika ada, baru Bapak Ibu melakukan identifikasi sendiri, ya melakukan penelitian tentunya kan, melakukan penelitian di lapangan untuk membuktikan bahwa di situ memang benar masyarakat adat dalam pengertian yang kita ketahui. Pengertian yang kita ketahui itu kan masih berbasis pada international standard, ya, berbasis pada international standard. Dan nanti itu butuh disampaikan, gitu loh, disampaikan kepada proyek bahwa hasil identifikasi awal social safeguard spesialis yang ada di PBC itu menemukan ya ada indigenous people yang tertrigger. Dari situlah Bapak Ibu bisa berangkat untuk mendiskusikan secara yang lebih luas, bisa dengan kami, bisa dengan PMC. Supaya apa? Supaya nanti kami bisa sampaikan keputusan lebih lanjut ke atasan yang lebih tinggi lagi. Karena kalau sudah berbasis pada peraturan daerah, ya Bapak Ibu ya tidak banyak gitu loh, tidak banyak masyarakat adat yang ada, yang sudah terperdakan, itu nggak banyak. Ya. Apalagi kalau Bapak Ibu sudah menemukan masyarakat adat yang ada perdanya, yang sudah diperdakan di beberapa kabupaten, itu akan lebih enak. Tinggal aja mensuperimpos ulang bahwa ada tidak irisan-irisan yang terkait dengan lokasi maupun dampak-dampak yang bisa dampak-dampak yang akan bisa mengenai masyarakat adat. Karena bisa jadi secara lokasi dia mungkin 1 kilo dari tapak proyek Bapak Ibu ya. Kalau berkaitan ini 1 kilo dari tapak proyek. Kan bisa jadi masyarakat adat itu beraktivitas di
lokasi tapak proyek itu tadi, atau dalam proses pencarian pekerjaan, dalam proses pencarian pekerjaan mereka melewati tapak proyek itu tadi. Nah, itu juga pastilah masyarakat adat yang jaraknya 1 kilo tadi itu akan dipicu, akan terdampak. Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, bagaimana Pak dari Wai Sekampung tadi? Atau masih penasaran? Silahkan. Boleh nambahi Pak Bambang? Oh iya Pak, silakan Pak. Monggo Pak Pak. Teguh izin ikut jump in conversation soal IP ya. Silakan. Ada beberapa salah kaprah. Kelompok masyarakat yang sudah berbicara bahasa nasional seringkali dianggap tak lagi dianggap sebagai masyarakat adat. Itu salah kaprah pertama. Atau kelompok yang berbusana agak beda itu dianggap sebagai IP. Salah kaprah kedua. Tanpa kepemilikan tanah tradisional, mereka dianggap bukan sebagai IP. Itu salah kaprah yang berikutnya. Salah kaprah yang sering populer, etnik minoritas dapat dianggap sebagai IP. Nah, ini salah kaprah juga sebetulnya. Kemudian self-identification. Secara otomatis akan membuat kelompok masyarakat sebagai IP. Ini juga salah. Jadi kita perlu mengenal fallacy, ya, logical fallacy soal IP ini, agar screening kita tepat. Jadi intinya sebetulnya gampang saja. Cirinya biasanya IP itu adalah distinct, beda. Dan yang kedua rentan. Yang distinct dulu. Yang distinct itu butuh self-identification dan recognition by others. Bukan hanya self-identification, tapi juga pengakuan dari yang lain. Bisa perda, atau pendapat ahli, atau database. Nah, itu perlu recognition of others. Yang kedua, biasanya mereka ada keterkaitan kolektif ya terhadap tanah atau sebuah wilayah, teritori. Kemudian mereka punya institusi politik, sosial, ekonomi, kultural, adat yang berbeda, dan distinct language. Itu distinct, 4 ciri distinct, perbedaan. Dan yang kelompok kriteria kedua adalah vulnerable, rentan. Biasanya mereka itu sangat miskin dibanding kelompok masyarakat yang lain. Dan nah ini ironinya, seringkali karena jumlahnya sedikit, mereka biasanya tidak terrepresentasikan dengan baik gitu ya. Tidak well represented dalam struktur pemerintahan, administrasi, atau institusi-institusi politik. Jadi memang identifikasinya agak susah. Terus ini ada pertanyaan Pak terkait IR. Lewat Japri tadi ini. Saya bacakan ya inti pertanyaannya saja. DPPT untuk pengadaan lahan. Kalau land clearing apa perlu DPPT juga? Atau DPDSK? Banyak sekali akronim. DPPT dokumen perencanaan pengadaan tanah, DPDSK adalah dokumen penanganan dampak sosial kemasyarakatan. Seperti yang dimandatkan dalam Perpres 62 2018 yang sekarang sudah dijuntuh Permen ATR BPN nomor 6 2020. Jadi Bapak Ibu yang terkait dalam soal pengadaan tanah untuk DPPT-nya sendiri Permen ATR BPN 20 nomor 2020 yang terkait dengan tipe 3 displaced person bisa dibaca-baca lagi Perpres 62 2018 juntuh Permen ATR BPN nomor 6 2020. Jadi kalau pengadaan lahan, ya butuh DPPT. Kalau land clearing atau pembebasan, butuh DPDSK. Jika sebuah proyek itu masuk kategori dua-duanya, baik pengadaan lahan maupun pembebasan, itu butuh DPPT dan DPDSK. Contoh misalnya proyek pengendalian banjir, mungkin ada segmen-segmen yang cuma normalisasi ya, biasanya pengerukan, ya, dredging, pemasangan gabion, itu biasanya di wilayah itu kebanyakan displaced person tipe 3.
Nah, itu DPDSK. Tapi misalnya untuk lahan detention basin yang besar, bisa jadi itu nanti akan mengadakan lahan milik masyarakat, lah itu DPPT. Itu pertanyaan. Kemudian pertanyaan kedua, Pak, sebelum yang lain muncul. Ya, wajib dilakukan. SIA adalah Social Impact Assessment, atau ada juga dokumen yang bilang ASI, Assessment of Social Impact. Ya atau ASI sama saja. Itu wajib dilakukan, ya, apapun kategorinya. Kalau A dan B, ya SIA ini nanti bagian jadi LARP. Kalau ternyata C nggak ada impact, ya dia akan muncul sendiri. Apakah ada format atau metodologi? Menurut saya, setahu saya, mohon dikoreksi kalau salah, tidak ada. Metodologinya ya metodologi itu, detail measurement survey yang terdiri dari EOL dan SES. Harus dilakukan secara benar, SES-nya harus gender segregated, tapi format laporannya, kalau misalnya dia berdiri sendiri, bukan bagian dari lab, ya bisa ngikut bab LARP yang relevan. Dalam presentasi saya tadi itu termasuk chapter 4. Chapter 4 dalam LARP itu adalah bab tentang socio-economic information and resettlement. Nah, itu bisa dipakai lah sebagai format SIA. Kalau SIA berdiri sendiri. Sementara itu Pak Bambang, sebelum mungkin ada pertanyaan lain. Oke, baik. Terima kasih Pak Andi dan Pak Teguh. Mudah-mudahan itu bisa menjawab tadi dari teman di Wais Kampung. Halo Pak Bambang. Oh iya ya Pak, bagaimana Pak? Menanggapi silakan. Terima kasih, Wais Kampung lagi. Kami perlu data awal itu memang. Kayaknya pernah di-share itu di workshop awal-awal dulu itu beberapa data terkait dengan IP yang di sekitar river sungai beberapa itu kalau nggak salah Pak Bambang Preso kan itu. Nah itu di Wais Kampung memang nggak ada di situ. Cuman kalau disarankan tadi di WB atau di itu kami bisa dapat dari mana ya Pak? Sebetulnya gini Pak, ada beberapa site yang bisa Bapak refer. Salah satunya itu di situsnya Aman. Aman itu Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Nah, di situ juga ada. Tapi mungkin juga nanti Pak Teguh juga, karena ini juga ada pertanyaan sebetulnya yang nyambung juga. Apakah bisa sharing file SHP masyarakat adat milik Bank Dunia misalnya. Jadi mungkin nanti apakah Pak Teguh atau Pak Andi bisa menjawab ini juga kalau misalkan ada teman-teman yang membutuhkan peta mengenai masyarakat adat, lokasi-lokasi masyarakat adat. Tapi biasanya ya salah satunya saya suka mengakses yang dikeluarkan oleh Aman, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara itu. Gimana Pak Andi atau Pak Teguh? Silakan. Silakan Pak Teguh. Begini, sebelum Pak Teguh nanti nambahi, kalau kami dalam melakukan screening IP lebih suka pakai database RWA serta World Bank, Pak. Oke. Karena konsepnya teritori. Jadi masyarakat adat menurut pengamatan para ahli itu kan tidak tinggal dalam satu lokasi ya. Bisa jadi mereka berpindah-pindah. Territorial based movement berdasarkan seasonal juga begitu. Nah, teritori kalau Aman itu point pattern, Pak, dan biasanya itu bukan data di mana masyarakat adat teritorinya masyarakat adat nggak align, tapi sekretariatnya gitu. Jadi kalau pakai Aman tuh di banyak kota Medan tuh banyak sekali poin-poinnya karena point pattern. Kalau BRWA serta World Bank itu teritori, jadi lebih cocok dengan konsep masyarakat adat itu sendiri serta bahwa project itu kalau bisa dilihat bukan hanya footprint-nya aja tapi juga service areanya. Oke, ya Pak. Boleh silakan Pak Teguh. Terima kasih Pak Bambang. Jadi tadi yang disampaikan Pak Andi sudah benar Pak bahwa
kita di awal seperti tadi presentasi saya menyarankannya malah di websitenya BRWA, Badan Registrasi Masyarakat Adat itu, Badan Registrasi Wilayah Adat itu kan ada ini ya, apa namanya, peta AGIS-nya yang bisa kita akses secara langsung. Cuman memang agak kesulitannya itu ketika kita tidak punya secara sendiri gitu kan. Tapi itu sudah pernah kita kasihkan Pak Bambang. Sepertinya juga kita share ke Pak Bambang juga bahwa peta SHP-nya ya, shape file-nya untuk masyarakat adat yang dikeluarkan oleh BRWA. Nah, itu tinggal nanti mensuperimposkan dengan peta yang dipunyai oleh Bapak Ibu terkait dengan project area maupun dampak-dampaknya gitu kan. Dari situ kan akan bisa kelihatan di mana masyarakat adat yang akan terkena dari proyek yang Bapak Ibu kerjakan. Nah, kalau misalkan sudah nggak terkena, ya berarti kan langkah pertama aman Bapak Ibu. Ya kita tinggal langkah kedua aja. Halo, Pak Teguh. Halo, Pak Teguh, Justru tidak yang ada akan, suara. Ya, silakan. Lanjut Pak, sudah. kalau ada adat, tahu di sana itu ada masyarakat adat dan Bapak Ibu terlepas untuk mengidentifikasi itu, jadi masalah. Isunya kan nanti udah terlanjur menggelinding bahwa masyarakat adat mungkin melalui LSM itu kan sudah tahu semua bahwa bagaimana masyarakat adat itu harus dilindungi, masyarakat adat harus dipedulikan, masyarakat adat harus diberikan hak-haknya dalam proses pembangunan. Itu yang jadi masalah. Makanya kami meminta untuk menanyakan ke lembaga-lembaga yang ada di kabupaten seperti di Bapeda, di Dinas Sosial, barangkali memang ada gitu loh masyarakat adat di sana. Pun kalau misalkan ada, Bapak Ibu kan juga bisa mengidentifikasi sendiri ya, tentunya dengan pengetahuan yang tadi kita sampaikan maupun yang sudah dijelaskan ditambahi oleh Pak Andi tadi. Itu aja sih Pak. Kalau memang nggak ada ya udah nggak masalah. Kita nanti kan langkah kita men-screening IP ya udah kategorising gitu loh. Tidak ada tindakan apa-apa gitu loh yang dibutuhkan, tidak perlu IPP gitu loh. Ya, tidak perlu IPP. Oke, ini langkah kita kan sudah aman untuk itu, Pak. Iya. Terima kasih. Terima kasih Pak Teguh. Ini sebetulnya ada pertanyaan itu. Tadi ada pertanyaan, tapi ini ada dari Pak Cahyo. Itu pertanyaannya nyambung dengan IP. Tapi saya minta Pak Cahyo langsung saja berbicara pertanyaannya Pak, biar lebih enak. Karena saya bingung juga ini untuk ngomongnya. Silakan Pak Cahyo. Halo, selamat malam Pak. Iya Pak. Halo, selamat malam Pak Bambang. Iya Pak, silakan. Keluar Pak suaranya Pak ya. Ya, cukup jelas Pak. Pak. Maaf Pak Cahyo, kalau misalkan ini kayaknya koneksinya kurang bagus. Saya tadi. Ya, silakan. Halo. Ya. Atau kalau ini. Halo Pak. Udah keluar ya Pak suaranya baik. Ya, silakan Pak. Baik Pak, terkait dengan adanya dusun atau desa di dalam bantaran sungai, masyarakat yang di dalam tersebut yang berada di dusun dan desa telah definitif yang berada di tanggul sejak zaman Belanda tersebut, apakah bisa dikategorikan sebagai IP Pak atau indigenous people? Nah, kalau tadi skema internasional mengatakan kan tidak perlu ada perdanya seperti itu. Nah, tetapi di dalam bantaran sungai tersebut kan memang sudah menjadi dusun dan desa definitif, sebagaimana Undang-Undang Pemerintahan Desa.
Kemudian yang mau saya tanyakan, masyarakat yang berada di dusun desa tersebut apakah bisa dikategorikan sebagai IP, Pak? Seperti itu. Ataukah memerlukan apa namanya yang tadi disampaikan Pak Andi Irawan, keterangan ahli dan sebagainya. Tapi kalau setelah saya turun ke lapangan dan melakukan apa preliminasi survei atau survei pendahuluan, memang di sana saya tanyain masyarakatnya sudah turun menurun berada di sana sejak zaman neneknya. Dan juga saya tanya ke perangkat desa juga seperti itu, dan juga masyarakat sekitar. Bagaimana Pak menurut tanggapan Pak Andi atau Pak Teguh? Oke, langsung Pak Bambang. Ya, silakan Pak. Jadi begini Bapak, Pak Cahyo, keberadaan masyarakat itu disebut masyarakat adat atau tidak itu tidak berdasarkan lamanya dia tinggal di dalam suatu tempat, Pak. Jadi tidak berdasarkan itu, tidak berdasarkan lamanya tinggal di suatu tempat. Misalkan saya Pak ya, yang dari kecil sampai SMA tinggal di pinggir jalan, di jalan provinsi. Dan itu tidak kemudian menjadikan saya itu sebagai masyarakat adat kan Pak. Karena memang bahasa saya sudah seperti bahasa pada umumnya. Dan saya sendiri memang nggak mengakui diri saya sebagai masyarakat adat yang seperti dijelaskan di dalam standar-standar internasional tadi. Apalagi ketika saya nggak mengakuinya, pengakuan dari orang lain ya pasti nggak akan mengakui juga gitu loh. Jadi memang harus kedua-duanya. Dan karakter-karakter spesifik lainnya tadi itu Pak yang butuh ditekankan untuk menentukan masyarakat itu masyarakat adat atau tidak. Walaupun dia tinggalnya misalkan tidak di bantaran sungainya, di tanggul, itu tidak menentukan masyarakat adat. Ya cirinya dari masyarakat adat tadi yang saya sampaikan di dalam proses identifikasi tadi yang mungkin bisa membantu Bapak untuk menentukan itu masyarakat adat atau tidak. Nah, ketika kita mungkin dirasa nggak mampu, ya kalau ada dana atau kalau mungkin diizinkan oleh beberapa pihak, ya bisa menggunakan tanggapan para ahli untuk menentukan itu masyarakat adat atau tidak. Gitu loh. Bisa jadi kan para ahli itu bisa jadi nanti meminta bantuan ke PMC, minta bantuan kepada EDB untuk menentukan apakah yang tinggal di bantaran itu masyarakat adat atau tidak. Butuh identifikasi tadi. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Teguh. Mudah-mudahan Pak Cahyo jawabannya bisa memuaskan Pak Cahyo. Mungkin sedikit tambahan informasi Pak. Boleh. Jadi masyarakat adat yang tinggal di bantaran sungai itu memang bantaran sungainya itu adalah hak milik warga, bukan milik perairan atau milik PSDA atau milik negara seperti itu. Jadi memang sudah sertifikat hak milik di bantaran sungainya SHM dan sudah di PTSL semua, gitu loh. Oh, maaf, saya motong ya. Mungkin, nah ini juga kita mesti satu gelombang juga tentang apa yang dimaksud dengan masyarakat adat. Jadi berbeda juga masyarakat adat dengan penduduk asli, ya kita mesti membedakan itu. Jadi yang disebut masyarakat adat. Ya. Nah, penduduk asli, Pak, maksudnya penduduk asli. Ya. Iya. Kan penduduk asli galing indigenous people biasanya. Makasih. Bukan, kalau masyarakat adat di sini itu seperti ini, Mas, Baduy, misalkan gitu kan. Nah, masyarakat Baduy itu kan sudah mendapat pengakuan atau legitimasi bahwa memang masyarakat di sana berbeda dengan baik itu kebudayaannya, bahasanya misalnya, atau kebiasaan-kebiasaan lainnya dengan masyarakat sekitar secara umumnya. Nah, di Indonesia itu kan ada beberapa masyarakat, contoh-contoh masyarakat adat seperti itu ya. Kalau di Jawa Barat ada di di Baduy, kemudian juga di Kampung Naga misalnya. Terus kemudian juga di NTT misalnya ada masyarakat adat Marapu dan sebagainya. Jadi mungkin kita juga harus mengerti betul juga apa yang disebut dengan masyarakat adat dengan ya tadi itu penduduk asli gitu. Jadi itu.
Itu mungkin ya Mas ya yang bisa ini apa namanya ya saya share pengetahuannya sementara ini. Tapi nanti kita kalau misalkan masih butuh diskusi tentang masalah itu, nanti kita punya channel lain Mas.